Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man yantahiju binahjihim wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kula lan sampeyan masih diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sehat mawon kersane saged nglampahi wulan Ramadan kanthi istiqamah, sehat wal afiat. Ketemu kalih Ramadan tahun ajeng insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, niki bahas tentang penduduk Jawa yang memang berpegang teguh pada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau istilah orang Kebumen, orang Cilacap, niku sanes Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau wong Kebumen, wong Cilacap niku nggak bisa membaca ain, bisanya ngain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Pon, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah. Pasal ini nerangaken tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi putih. Oh dereng. Oh mboten sanjang. Nggih, pangapunten. Loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-allamatu Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Wa qala lan ngendika sapa al-allamatu wong kang banget alime Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah ing dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Niki kok enak men napa perkara Ramadan? Wah, nggih alhamdulillah. Biasanya kan rondo abot nih kok penak. Suarane kula kayak Gus Muafik dadi. Ala qaulihi ing atase ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa, man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyaraken sapa wong hadasan ing perkara kang anyar. Au awa utawa mlaku utawa berupaya sapa wong muhdisan hale wong kang nganyaraken fa alaihi mongko iku tetep ing atase man ahdasa laknatullahi utawi laknate Allah.
Wa dakhala lan manjing fil hadisi ing dalam hadis apa al uqud pira-pira akad transaksi al fasidatu kang rusak. Wal hukmu lan berhukum ma'al jahli sertane bodoh wal juri lan pelanggaran. Wa nahwu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono perkara mimma saking perkara la yuwafiqu kang ora sesuai apa ma asyara ing syariat. Wa kharaja lan kejaba anhu saking perkara apa ma perkara layah ruju kang ora metu apa ma andali li syar'i saking dalile syarak. Kal masaili kaya dene pira-pira persoalan al ijtihadiyati kang bangsa ijtihadiyah. Allati kang laisa ora ana bainaha iku tetep ing dalem antarane masail wa baina adillatiha lan ing dalem antarane pira-pira dalile masail rabitun utawi hubungan illa dhannal mujtahid kejaba penyangkane wong kang ijtihad. Wa kitabatul mushafi lan penulisan mushaf wa tahrirul madzahibi lan perumusan pira-pira madhab wa kutubun nahwi lan pira-pira kitab nahwu wal hisabi lan matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wingi nerangaken bahwasanya ada beberapa bid'ah itu yang bid'ah itu berbentuk khilafiyah. Nah, Imam Syibsyiri salah satu tokoh ahli hadis ketika mensyarahi kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu adalah kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Karena nopo dados kitab Arba'in itu kathah, Pak. Beberapa ulama yang mengarang hadis, mengarang kitab mengumpulkan hadis 40 niku banyak sekali. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang itu, para ulama itu banyak yang mengumpulkan hadis 40 kemudian membukukannya menjadi sebuah buku. Karena ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya barang siapa yang hafal 40 hadis, maka dia mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Jadi kalau jenengan kepengen punya tiket masuk surga, tiket itu banyak. Salah satunya adalah dengan cara ngapalaken 40 hadis. Itu salah satu tiket yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam syarahnya Imam Syibsyiri terhadap kitab Arba'in Nawawi tentang hadis man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang menciptakan perkara yang baru atau berusaha untuk menjadi orang yang baru, maksudnya menganyar-nganyarkan, membaru-barukan peribadahan, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarahnya adalah wadakhala fil hadis al-uqud al-fasidah. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula mulyakaken. Akad itu terbatas. Kula ulang, niki salah satu pengetahuan fikih. Nah, niki pentingnya hadir bahsul masail. Wingi Ustaz Ulum katanya mau hadir, mboten sios hadir. Ustaz ententeni kindi MWC Losari, jadi Ustaz Ulum arep teka mboten dugi, di prank lho.
Akad itu kan terbatas. Misalnya jual beli, bek, gadai, utang, napa malih? Titip, sewa, sayembara, pesen dengan macam-macam namanya dalam fikih, bek, rohen, salam, koret, napa malih? Wadiah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian banyak terjadi hal-hal yang sekarang kita hadapi itu tidak masuk pada al-uqud atau akad-akad yang sudah dikenal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Ustadz Solah, Pak Solah punya uang, sebutlah 50 juta. Dititipaken, dimasukkan ke dalam bank. Maka status uang itu apa dalam akad? Titipan. Dan itu yang digunakan bahasa istilah oleh Bank Syariat Indonesia, BSI, wadiah. Harus tahu wadiah. Pertanyaannya adalah, duit segelondong 50 juta itu dititipakan teng bank, mestinya kalau menjadi titipan, bank tidak boleh mempergunakan uang itu. Nggih mboten. Ustaz Ulum nitipaken teng kula duit. Maka saya tidak boleh, kecuali ada akad duluan. Jadi saya pakai dulu ya, berarti sistemnya koret, piutang, kan ngoten. Pertanyaannya, kalau Pak Dr. Solah memasukkan uang 50 juta ke bank, uang itu dimasukkan ke brankas atau digolang oleh bank? Pasti digolang. Sehingga ini masuk kepada akad apa, Pak? Apakah akad wadiah atau akad koret? Artinya bank menerima titipan dari Pak Solah, dari jenengan, uangnya jenengan, panen bawang, sampai titipaken karena khawatir diutangi bature, diutangi dulure, titipaken bagian. Bank aman. Misalnya, terus panen bawang. Uang itu statusnya wadiah atau tidak? Kalau disebut wadiah, tidak sesuai. Karena bank pasti akan menggolangnya kalau istilah wong losari. Oke, kalau itu berarti itu piutang oleh bank. Wallahu a'lam. Sehingga kemudian para ulama ahli fikih baru kebingungan. Sehingga memunculkan istilah al-qardu fi suratil wadiah. Piutang dalam bentuk titi sembuh itu. Wallahu a'lam. Sehingga kemudian ada polemik atau khilaf fikih tentang mungkin tidak kita membuat akad baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk-bentuk penggunaan barang gadaian itu teng Astana Langgar dipakai atau tidak? Pakai. Oke Kang, titip apa gade motor Vario misalnya, bilang juta, 5 juta, jenengan pakai atau jenengan simpen? Pakai. Padahal mestinya ketentuan rohen tidak seperti itu. Meskipun saya tidak mengatakan itu tidak boleh ya, karena itu bisa masuk kepada akad yang lain. Kira-kira begitu. Nah, ini nggak ngomong fikih lah. Asalkan beberapa akad itu masih bisa dibenarkan, maka akad itu tidak masuk dalam perkara yang muhdas, perkara yang dibaru-barukan, sehingga masuknya dalam kategori bid'ah. Tapi kalau sudah tidak bisa dibenarkan, contoh bawang masih ijon dibayar,
bawang, tiang Losari nanam bawang. Panennya pinten wulan sih biasanya? Kalih wulan nggih. Lagi sebulan kemudian dibayar. Wes iki tak tuku katakanlah 1 miliar. Ijon, biasanya orang menyebut akad ijon. Akad ijon itu pasti akad yang fasid. Kenapa? Karena punya potensi untuk rugi di salah satu pihak dari keduanya. Kalau pas hasilnya bagus, yang rugi siapa? Petani. Kalau dipanen boncos danten bawange, yang rugi sinten? Tengkulak. Sehingga fikih atau syariat secara umum pasti akan melarang praktek akad ijon karena ini berpotensi tidak selamat di kedua belah pihak atau salah satu pihak. Cuman kadang-kadang tengkulak itu ya nakal. Atau petani ini mas gak sabaran. Terus macam-macam lah. Kita tidak bisa menyalahkan hanya satu pihak. Pokoknya oleh karena itu maka tugasnya penjenengan sampean sing ngaji nggih mengingatkan, paling tidak memberikan masukan bagaimana proses akad yang benar dan tepat. Nah, yang masuk dalam kategori tidak boleh itu yang mana? Yang masuk dalam kategori tidak boleh itu adalah akad-akad yang tidak memiliki legitimasi, yang tidak disahkan oleh fikih. Satu. Kemudian menghakimi dengan ketidaktahuan atau manipulasi hukum. Misalnya, pemilu ini curang. Misalnya, wes gak usah merebet-merebet ke situ lah, nanti ini sensitif. Misalnya, anak caleg, dia tahu bahwa suaranya gak ngangkat. Kemudian dia beli suara. Salah apa bener? Yang PPS? Salah. Itu melanggar dua hukum. Hukum negara, hukum agama. Jelas melanggar. Kalau sodakoh politik masih jadi perdebatan. Arab nyoblos dikai duit itu bagaimanapun masih enten perdebatan. Nah, meskipun kebanyakan kiai dan ulama condong pada tidak boleh. Gitu. Tapi kalau kemudian jual beli suara dengan praktek seseorang membeli suara orang lain, jelas melanggar undang-undang pemilu, melanggar hukum agama. Nah, hal-hal begini masuk dalam kategori ahdas, menciptakan perkara. Sehingga kemudian karena dia membeli suara, maka suara dia kemudian melonjak. Sing maune beli manjing ning gone DPR, tapi karena tuku punya duit dan modal banyak, punya 10 miliar saya dituku kabeh suarane. Sehingga kemudian perolehan suara memenuhi syarat dan kemudian dia jadi anggota legislatif. Misalnya, maka hal-hal begini yang tidak boleh. Nah, mekoten niku sekarang kadang-kadang menjadi hal yang biasa. Padahal itu semua orang tahu bahwa itu melanggar hukum. Itu at-tahakkum bil jahli wal jur. Menghakimi sesuatu dengan ketidaktahuan dan atau pelanggaran al-jur. Misalnya, nah ngoten niku kadang-kadang ustadz yo bermain. Kathah, Pak. Kathah. Ancen zamane pun zaman akhir pripun malih. Susah. Jadi kita itu kalah sama Komeng. Komeng niku orang nganggo duit. Menurut penuturan Komeng, dia itu mengeluarkan uang tidak sampai 100 juta. Itu pun konteksnya untuk mengumpulkan orang, memberikan konsumsi, nyangoni, ganti bensin, dan lain sebagainya. Tapi suaranya menjadi DPD tertinggi se-Jawa Barat. Komeng.
nggak bisa baca kitab. Amit. Kuning anak wong kanak-kanak, wallahu a'lam bishawab, pinter maca kitab, tapi jual beli suara. Ada yang jadi makelar jual beli suara, genten. Dananya pinten, ratusan juta Pak. Laporan yang masuk tengkulon ratusan juta, 300 juta, 350 juta, dan lain sebagainya. Untuk apa? Membeli suara. Sing maune mestine enggak jadi. Walayadzubillah, subhanallah. Makanya nggih hati-hati. Hati-hati tenan, Masya Allah. Angel. Jagate pun meketen. Kalau sampean mau seperti itu, cepet Pak, cepet sugih. Tapi ya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja anhu ma la yahruju an dalil syar'i. Nah niki, yang tidak keluar dari dalil-dalil syariat, maka itu tetap diperbolehkan sebagaimana masail ijtihadiyah. Beberapa perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Contoh penulisan mushaf. Penulisan mushaf itu kan ijtihadnya Sayyidina Utsman. Meskipun sudah pernah dimulai di masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi yang barokah Sayyidina Utsman yang paling terkenal menulis mushaf, membuat kebijakan penulisan mushaf dan menjadikan satu, itu memang Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga mushaf yang sekarang kita baca itu dikenal sebagai mushaf Utsmani. Padahal sebenarnya penulisan itu sudah dimulai sejak Sayyidina Abu Bakar. Sampun dimulai. Tapi ya mungkin barokah ikhlasnya Sayyidina Utsman mbah pripun. Jadi yang dikenal adalah Rasam Utsmani. Wa tahriril madzahib, kemudian menciptakan buku-buku nahwu dan buku-buku hisab, matematika atau ilmu hisab secara umum. Walidalan karena mengkene qasama bagi sapa Ibnu Abdissalam al-Imam Ibnu Abdissalam al-Hawaditsa ing pira-pira perkara anyar ilal ahkamil khamsati maring pira-pira hukum al-khamsati kang 5. Faqala mongko ngendika sapa Izzuddin bin Abdissalam, al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, ini salah satu ulama yang terkenal, populer, dan disebut sebagai Sultanul Ulama. Jadi kalau enten Sultanul Aulia, kita mengenalnya sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sultanul Aulia, sultannya, rajanya para wali. Nah, rajanya para ulama itu adalah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Nama lengkapnya Izzuddin, tapi biasanya disebut Al-Izz, cukup. Al-bid'atu, ini ngendikane Imam Izzuddin bin Abdissalam, al-bid'atu utawi bid'ah itu fi'lu mala, itu fi'lu ma nglakoni perkara lam yuhad kang ora den lakoni fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem masane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatan hale wajib. Kata alumin nahwi kaya dene sinau nahwu. Wa gharibil kitabi lan kitab-kitab kang aneh. Wa sunnati lan sunnah hadis. Mimma saking perkara ya tawaqqafu dadi kandhek. Apa fahmu syariati, faham syariat alaihi ing atase ma. Bid'ah itu macam-macam menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ada bid'ah yang wajibatan, wajib hukumnya. Bid'ah tapi wajib. Contohnya apa? Belajar ilmu nahwu bagi santri. Kenapa menjadi wajib? Karena dia tidak akan bisa membaca kitab kecuali belajar ilmu nahwu. Wa muharramatun. Nggih, berarti wajibatun. Wa muharramatun lan haram. Kamadhabil qadariyati, kaya madhab qadariyah, wal jabariyati lan jabariyah, wal mujassimati lan mujassimah.
Bid'ah itu juga ada yang haram. Seperti paham Qadariyah, atau paham Jabariyah, atau paham Mujassimah. Qadariyah ini kenapa? Qadariyah itu adalah paham yang mengatakan bahwasanya apapun itu bisa kita rubah dengan diri kita. Sebaliknya Jabariyah itu adalah madhab yang mengatakan bahwa Allah itu sudah menentukan semuanya dan tidak ada daya upaya bagi manusia untuk merubahnya. Ini ku Jabariyah. Ini ku bid'ah. Nah, Asy'ariyah kita yang mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Sehingga bahwa semuanya itu bisa ada upaya manusia untuk melakukannya dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Jabariyah sampean tidak sholat, ya itu kersane Allah. Sampean zina, itu ya kersane Allah. Maksudnya sampean itu tidak melakukan itu, tapi melainkan digerakkan oleh Allah. Misalnya. Itu Jabariyah. Qadariyah tidak menafikan peran Allah. Sebaliknya. Qadariyah mengatakan bahwasanya kamu sholat itu adalah upaya kamu sendiri. Kamu kaya itu adalah upaya kamu sendiri. Seolah-olah tidak ada intervensi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Asy'ariyah ada di tengah-tengah itu. Niki tidak waktunya untuk membicarakan kalam akidah dengan detail. Kalau singgung sedikit-sedikit mawon. Mujassimah itu yang menganggap bahwa Allah adalah jisim. Oleh karena itu disebut sebagai mujassimah. Jisim, orang yang menjisimkan Allah. Contohnya, mereka yang mengatakan bahwa Allah itu butuh tempat untuk tinggal. Sebagian orang mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Allah lungguh ning gone arsy. Bener napa salah niku? Salah. Karena kalau sampean mengatakan Allah bersemayam, Allah duduk di arsy, maka maknanya sampean mengatakan bahwa Allah punya jisim. Karena tidak akan bisa bertempat kecuali jisim. Paham betul? Kula linggih di atas keramik masjid itu karena saya punya jisim. Nah, kalau sampean mengatakan Allah duduk di arsy, berarti sampean mengatakan Allah punya jisim. Dan itu berarti sampean menyamakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Padahal sifatnya Allah mukhalafatu lil khawadis. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadis. Jelas tidak? Yadullahi maghlulah. Allah punya wajah. Oleh karena itu maka teng Asy'ariyah niku ada metode takwil. Ayat-ayat yang mutasyabihat, contohnya tangan Allah. Oleh orang-orang Asy'ariyah disebut sebagai itu bukan tangan sebagaimana tangan kita. Tapi maksudnya tangan itu adalah kekuasaan. Allah punya wajah ning gone Al-Qur'an disebut. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan pada waktu itu, hari kiamat itu, yang masih tetap utuh itu adalah Allah. Sebagian orang mengatakan wajah Allah. Memang Allah punya wajah? Ya. Katanya, kata mereka. Kalau dia mengatakan Allah itu punya wajah, berarti dia menyamakan Allah dengan manusia, makhluk. Nah, itu berarti menganggap bahwa Allah punya jisim, punya badan fisik.
Berarti mereka mengatakan Allah adalah fisik. Dan itu jelas salah. Kenapa salah, Pak? Satu, melanggar sifatnya Allah. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu fisik, maka sifatnya fisik pasti hancur. Tidak ada sifat fisik yang tidak hancur atau dihancurkan. Tembok niki fisik napa mboten? Sampai dihancurkan sakit napa mboten? Ambil bego dorong pecah, Pak. Tanah fisik napa mboten? Fisik. Jenengan pacul rusak. Nggih ta? Mikrofon fisik. Jenengan nyewot atau kiainya nyewot dioklek-oklek, keramik semua fisik. Sesuatu yang fisik itu menerima kefanaan. Saya ulang. Perkara sing fisik itu pasti fana, hancur. Badannya kita fisik. Nanti kalau sudah mati 10 dina, 10 sasi hancur, Pak. Kecuali beberapa orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jasadnya utuh. Itu pun tidak utuh sebagaimana awal. Nggih kan? Mungkin utuh kulitnya tapi dagingnya akan mengalami pembusukan dari dalam dan lain sebagainya terus kering. Beberapa orang kan ada yang jasadnya utuh. Ada juga yang masih utuh gembleng. Allahu a'lam bagaimana caranya Allah mengawetkan itu, wallahu a'lam. Walhasil setiap fisik itu pasti menerima rusak. Pasti bisa rusak. Nah, kalau Allah sampean anggap duduk, sampean berarti secara tidak langsung mengatakan Allah itu fisik. Kalau sampean mengatakan Allah fisik, berarti sampean otomatis mengatakan Allah itu bisa rusak. Dan itu kesalahan akidah yang fatal. Wong astana langgar, pangapunten, kadang-kadang boten sadar. Anaknya diajari nyanyi mengkoten, Allah ada di mana? Allah di atas, gitu. Nyanyinya pecah-pecah TK itu, awas loh Pak, hati-hati. Itu akan menguasai alam bawah sadar mereka bahwa Allah itu ada di atas. Sampai tua mereka akan berpikir bahwasanya Allah niku enten teng atas, teng inggil, dan itu bahaya. Niki tugasnya jenengan sedanten para ustaz para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mandubatun enten bid'ah sing mandubah. Ka ihdasir rabti kaya menciptakan pesantren wal madarisi lan pira-pira madrasah wa kulli ihsanin lan saben-saben kebagusan lam yu'had fil asril awwali lam yu'had kang ora den lakoni fil asril awwali fil asri ing dalem masa al awwali kang pertama. Ada juga bid'ah yang disunnahkan. Contohnya kaya ihdasir rubati, kayak menciptakan mendirikan rubat. Rubat itu apa? Rubat itu ya pesantren. Ribat jamaknya ribat. Rubatun jamaknya ribatun. Biasanya ribat itu gratis, kayak beasiswa ngoten niku lho. Makan gratis, fasilitas gratis itu rubat. Atau menciptakan madrasah. Teng zamane Kanjeng Nabi enten pondok napa mboten? Mboten enten. Yang mirip-mirip dengan pondok enten. Ngaji teng gene emper, serambi. Ashabus Suffah. Kanjeng Nabi niku riyen kalau ngajar sahabat-sahabat teng emperan masjid. Ya kira-kira kayak sekarang kita lah. Tapi nggak pakai mikrofon nggih. Dereng wonten. Nah, contohnya lagi menggunakan mikrofon ketika ngaji. Ini bisa jadi mandop ini, Pak. Ini bisa jadi sunnah karena ini menjadi media agar pengajian kita didengarkan oleh banyak orang dan lebih bermanfaat untuk orang meskipun orangnya tidak datang ke dalam majelis pengajian. Madrasah mboten enten. Madrasah zaman Kanjeng Nabi mboten enten. Karena yang disebut dengan madrasah klasikal itu adalah kelas-kelas. Zaman riyen kan mboten enten. Misalnya.
Kemudian atau beberapa hal yang baik, santunan anak yatim, Ramadan, itu nggak ada zaman Rasulullah. Apakah tidak boleh kita lakukan? Boleh, bahkan itu mandubah. Bid'ah, iya bid'ah, tapi mandubah. Ini menurut pengertian yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Mbah Hasim mengatakan bahwa secara umum asal dia tidak melanggar syariat, maka dia bukan bid'ah. Tapi ini pendapat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makruhatun lan makruh kazah zafatil masajidi. Kazah zafatil masajidi kaya beduke masjid. Wa tazwikil masahifi lan tempat naruh mushaf. Kan ada beberapa tempat naruh mushaf itu zaman biyen mboten terlalu representatif sehingga dimakruhkan. Wa mubahatun lan mubah kal masahifati kal musafahati. Wa mubahatun lan mubah kal musafahati kaya dene salaman akiba sholati subhi ing dalem sakwuse salat subuh wal asri lan asar wat tawassu'i lan berbagi fil makali lan fil makali ing dalem panganan wal masyrabi lan minuman wal malbasi lan pakaian wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kang disebut. Ada juga bid'ah yang mubah seperti halnya salaman setiap selesai sholat atau berbagi makanan, berbagi minuman dan lain sebagainya. Terutama tenggene korban-korban bencana kayak tenggene Cilengkrang dan lain sebagainya. Wa idza arafta ma dzukira. Wa idza arafta lan ing dalem nalikane ngerti sapa sira mak ing perkara dzukira kang den tutur apa ma ta'allama mongko ngerti ta'lam mongko ngerti annama kila. Ta'lam mongko ngerti sapa sira annama ing sak temene perkara kila kang den dawuhaken apa ma innahu bid'atun. Innahu sak temene perkara iku bid'atun bid'ah katikhadis subhati kaya dene nganggo tasbih. Wa talaffudzi lan ngucapaken bin niyati kelawan niat wa tahlili lan tahlil inda tasadduqi ing dalem nalikane sedekah anil mayyit saking mayit ma adamil mani'i sertane ora anane pencegahan hu saking tasadduq wa ziyaratil quburi lan ziarah kubur wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh iku laisa ora ana apa mengkono-mengkono dzalik bid'atin kelawan bid'ah. Kalau sampeyan ngerti konsep ini maka sampeyan akan tahu bahwasanya yang diucapkan oleh sebagian orang jenggot bahwa nganggo tasbih iku bid'ah. Nganggo tasbih niku lho, menurut orang mereka kan bid'ah karena zaman Rasulullah tidak ada, bahkan kita dituduh niru-niru orang Hindu sing Amitabha niku. Kan nggih tasbih juga niku. Nah, niku oleh mereka disebut bid'ah. Benar atau tidak? Tidak benar. Mengucapkan niat usolli fardhul maghribi dianggap bid'ah. Benar enggak ucapan itu? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali yang keluar dari syariat. Enggak melanggar apapun. Sekarang tasbih itu dianggap bid'ah. Kalau wong-wong wiridan nganggo watu bid'ah napa mboten? Krikil itu loh. Kan enten kan atau jagung itu loh. Untuk mempermudah menghitung. Kan itu untuk tashil, untuk memudah mengingatkan orang yang berzikir berapa jumlah hitungan yang sedang dilafatkan. Nah, mereka membantah. Zikir kok dihitungi? Loh emang kenapa? Memang ada dalil yang mencegah bahwa janganlah kalian menghitung zikir. Wong Kanjeng Nabi juga zikir 33 gitu. Subhanallah, 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 subhanallah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa enggak boleh dihitung? Wong Kanjeng Nabi juga menghitung 33. Pripun sih? Kumaha eta teh?
Oleh karena itu menggunakan tasbih, apakah itu bid'ah? Bid'ahnya di mana? Nggak ada zaman Rasulullah, ya. Tapi nggak melanggar syariat. Nah kecuali tasbihnya dari balung babi, enggak, bukan bid'ah maning, haram. Kecuali tasbihnya terbuat dari balung babi atau tulang manusia, itu bukan bid'ah lagi, tapi haram. Ngoten loh. Karena najis yang nggak bisa disucikan. Kan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ziarah kubur, tahlil ketika ada sedekah untuk mayit dianggap semuanya bid'ah. Kan kalau tahlil jenengan enten makan-makan kan? Ya kan? Dianggap bid'ah. Itu perkataan seperti itu jelas tidak benar karena semua yang kita lakukan tahlil itu tadi, ziarah itu tadi, kemudian nganggo tasbih itu tadi sama sekali tidak melanggar aturan syariat. Wa inna ma ahdasa min ahdi amwalin nas. Wa inna ma ahdasa lan setemene perkara ahdasa kang den anyar-anyaraken min ahdi amwalin nasi saking jukut pira-pira hartane manusa. Bil aswaki ing dalam pira-pira pasar al-lailiyati kang bangsa wengi. Zamane Mbah Hasim itu ternyata sudah ada pasar malam, Pak. Praktek pasar malam tenggene zaman Mbah Hasim itu ada uang retribusi. Dipalaki ngoten niku. Nah, sekarang mungkin karena kebijakan, nah itu tidak salah ya. Nah, kadang-kadang kan ada jatah preman juga itu. Nah, ini yang disinggung oleh Mbah Hasim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim. Wa inna ma ahdasa min ahdi amwalin nasi bil aswaqil lailiyah wal la'bi bil qurah. Walak bilan main bil kuroti kelawan bola, main bola. Jadi Mbah Hasim ini rada galak. Jenengan tak aturi. Mbah Hasim ini rada galak. Mbah Hasim ini dulu mengharamkan beduk, Pak. Haram, kentongan niku. Niku Mbah Hasim haram. Main bal-balan bid'ah. Walak bil kurah. Walak bilan main bil kurati kelawan bal-balan wa ghairi. Dzalika lan liyane mengkono-mengkono iku min syarril bid'ah saking alane pira-pira bid'ah. Main bal iku ya bid'ah. Ngendikane Mbah Hasim. Tapi ini sekali lagi adalah persoalan fikih. Ada perbedaan pendapat. Jenengan sekarang main bola ngomong bid'ah ya sampean dimusoi karena Pak Erick Thohir ketua PSSI. Ini pendapatnya Mbah Hasim Asy'ari mengatakan bahwa tapi memang zaman dulu para kiai-kiai itu anti dengan sepak bola loh. Nggih kan? Zaman sengien tuh. Ada yang mengatakan itu menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Al-Imam Husain bin Ali. Karena Imam Husain itu kan dipenggal kepalanya terpisah, kemudian ditendang-tendang, dibuat main-mainan. Jadi nampaknya kiai-kiai sensitif. Ingat cerita itu, mereka nggak terima, daripada tersinggung, akhirnya mereka kemudian beliau-beliau itu mengharamkan. Beberapa kiai kuno itu mengharamkan main bola. Tapi apakah mereka salah? Mboten. Itu menurut mereka. Persoalannya sekarang itu kan meketen. Ada pertandingan bola ning gone Senayan. Main jam 4. Masuk stadionnya jam pinten? Teng GBK. Teng jam 2 ora. Jam 2, jam 1 udah mulai masuk antri. Kan kula pernah nonton bola juga teng GBK. Nggih, saya itu. Terus mainnya jam 4. Anjuk jam 4 berarti kadang-kadang setengah 5 kan. Pokoknya sampean keluar itu mau isya baru bisa keluar. Karena antri dan lain sebagainya. Artinya mboten salat asar, mboten salat maghrib, mboten salat isya. Jangan begitu Ustadz tuh. Harus husnudzon.
Barangkali dia datang dari katakanlah Surabaya atau Semarang. Asarnya dijamak takdim dengan zuhur. Kemudian maghribnya dijamak takhir dengan isya. Pancen ngeles iku enten mawon carane. Oke. Kalau orang Semarang atau orang-orang yang sudah bisa melakukan dari jarak radius yang diperbolehkan atau masafatul qasr, tidak masalah. Misalnya saya dari Cirebon, kemudian ke GBK, nonton pertandingan timnas dengan Thailand misalnya, kemudian saya masuk jam 2, saya takdim dulu, aman. Nanti maghrib saya takhir dengan isya, aman. Bagaimana kalau orang di Jakarta? Padahal kebanyakan penonton itu bukan dari luar Jakarta, orang-orang lokal. Nah ini kan kasihan juga. Oleh karena itu hal-hal begini harus disinggung. Malaysia itu lebih bagus dalam hal memperhatikan begitu-begitu, Pak. Malaysia lebih bagus daripada kita, daripada Indonesia dalam hal memperhatikan sholatnya para penonton. Ada musola yang bagus, tempat wudhu yang bagus, masjid di dalam stadion yang representatif, yang luas dan lain sebagainya. Di GBK itu nampaknya nggak ada. Adapun ya ruang-ruang kecil lah untuk sholat itu. Ya semoga ke depan lebih baik lah. Besok selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cerita atau sejarah orang Jawa yang sudah dari sejak dahulu kala sudah berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Pun 45 menit, alhamdulillah lumayan. Moga-moga enten manfaat. Barangkali ada pertanyaan monggo. Kalau tidak saya tutup. Jenengan pun ngantuk ya, kula telat pangapunten. Enten khataman sih wau. Kula kelalen mboten ngabari. Barang bocah niku wis nggawa sega kalih ayam, Pak. Waduh. Mboten tak hatami, melas wis kadung masak. Tak hatami telat iki kita. Ya wis lah. Pangapunten. Nggih, monggo. Monggo. Misalkan kan ini teknis ya. Nggih. Perkawinan itu mungkin masalah wali dan saksi. Nggih. Misalkan saksinya mengambil, walinya juga pun nggak jelas secara agama ya. Mungkin gimana itu seragam? Walinya nggak jelas niku pripun? Ya nggak, kan wali itu kalau nggak ada orang tua kan kakaknya. Nggih. Itu kan nggak kakaknya, kakak lain itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Wali niku strukturnya harus jelas. Pertama bapak, nggak ada bapak, kakak, bapak ke atas, nggih, bapak kakek, nggak ada bapak saudara, nggak ada saudara paman, harus begitu, Pak. Kalau kemudian bapaknya masih ada tapi dia nyuri-nyuri kawin, diwalini karo wong sejen, mboten angsal. Menurut mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin. Menurut Rasulullah niku nggih, hadis Rasulullah bahwa nikah itu dianggap tidak sah apabila tidak ada walinya. Kalau sudah habis walinya, mboten enten sedanten, maka teng KUA sing dadi wali adalah Pak Naib karena wali hakim. Al hakimu waliyun liman la waliyalaha. Hakim, kepala KUA itu adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Nah niku contohnya pangapunten. Anak mboten gadah bapak. Maksudnya napa? Anak perempuan yang terlahir dari hubungan tidak sah itu kan dia tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Al-waladu lil firash, kata Rasulullah, ngendikan Rasulullah. Dianggap anak itu kalau firash, ada kasur.
Makna kasr itu apa? Akad yang sah. Ada perkawinan yang sah. Walil ahiri al hajar. Kalau tidak ada akad sah, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Meskipun DNA mengatakan bahwasanya oh ini anaknya A, tetap tidak boleh. Bahkan bapak biologisnya dalam fikih Syafi'i itu hukumnya boleh mengawini anak ini. Karena dianggap bukan anaknya. Betul. Nah, anak-anak perempuan, naudzubillah, yang kasihan, yang punya nasib seperti itu, ini tidak ada pilihan kecuali walinya nanti adalah wali hakim, yaitu kalau di kecamatan berarti Pak Naib, Pak Kepala KUA. Nah, kalau di kabupaten ya berarti Pak Kepala Kemenak. Kan itu kan berurutan. Jadi para naib itu mendapatkan kekuasaan untuk menjadi wali hakim dari pemerintah karena ditunjuk. Itu sah hukumnya. Nah, kalau walinya tidak jelas, maka ya nggak sah, Pak. Dalam zina boten, awas jangan salah. Akad yang tidak sah itu tidak selalu berkonsekuensi pada zina. Tapi bisa disebut sebagai wati subah. Ada perkawinan yang dianggap sah. Pertamanya dianggap sah. Kemudian sudah berhubungan selama katakanlah sebulan. Digugat salah satu orang. Dulu akadnya itu kurang ini itu tidak sah. Apakah hubungan selama sebulan itu dianggap zina? Boten. Paham ya? Jadi tidak sah akadnya. Tapi tidak berkonsekuensi bahwa hukum pergaulannya menjadi zina. Dia berkewajiban untuk mengulangi akad. Tapi hubungan yang terjadi setelah akad yang rusak itu tidak dianggap sebagai zina. Ini jangan disalahpahami. Karena memang banyak orang yang mengatakan itu akadnya tidak sah. Kalau akadnya tidak sah berarti zina. Boten. Sejauh sudah ada akad, tidak bisa disebut sebagai zina meskipun akadnya salah, rusak. Paham nggih? Niki kok idanya. Sejauh sudah ada akad, maka hubungan yang dilakukan tidak bisa disebut sebagai zina. Betul. Apalagi kalau yang nggak tahu, tidak harus zina. Oke, makanya fatwa Bahsul Masail itu nikah siri haram. Nikah siri, nikah yang tidak didaftarkan tenggene Kementerian Agama, dalam hal ini KUA, haram menurut fatwa Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Cirebon. Ini kula ulangi malih niki. Haram, Pak. Sampeyan kawin, ana wong kawin ning gone kiai, kawin ning gone kiai, maka haram. Kula kencengaken niki. Haram kalau perkawinan itu tidak didaftarkan tenggene KUA atau lembaga yang sah. Sebab kenapa? Setiap perkawinan yang tidak didaftarkan tenggene KUA mesti enten masalah. Satu, gak diizini wayo karo rabiye, masalah mboten. PNS kepengen kawin maning, kalau dia kawin maning, dia akan menerima konsekuensi. Mesti enten sesuatu yang disembunyikan, gak normal. Oleh karena itu maka nikah siri itu haram. Nikahnya sah mboten? Sah. Tapi haram. Haram, Pak. Kula dikomplain
para kiai-kiai niku, para ustadz enten sesasi kula. Gara-gara kula sebagai ketua lembaga Bahsul Masail PCNU Cirebon dikomplain, bagaimana sampean bisa mengharamkan? Jangan bilang saya mengharamkan. Yang mengharamkan itu bukan saya, tapi forum Bahsul Masail kiai-kiai kabeh. Mereka berbahsul masail kemudian mengatakan bahwa hukum nikah siri itu haram. Boten enten nikah siri kecuali dia bermasalah. Usia. Kadang-kadang masalahnya usia. Oleh undang-undang belum boleh, maka dia cepet-cepetan kawin, nikah siri. Engko lagi didaftarkan. Ketangguhan pacaran keterlaluan. Digawa karo penduduk, moro ning gone aparat, tenggene kantor kepala desa, tenggene dan lain sebagainya, akhirnya dikawinaken. Kawin siri riyen. Masalah napa mboten niku? Masalah. Setiap kawin siri itu pasti masalah. Ada sesuatu yang karena kalau tidak ada masalah, seseorang yang mau kawin itu pasti dibikin pesta, Pak. Bahkan mboten enten masalah, Pak, Bu. Orang nikah itu mesti kepengen dirubung. Nggih ta? Kalau ada orang kawin nggak kepengen dirubung, berarti perkawinannya bermasalah. Entah masalah dengan istrinya yang pertama, entah masalah dengan anaknya, ibaratnya duda, yang tidak diizini oleh anaknya menikah lagi, atau bermasalah dengan instansinya, misalnya dia PNS, atau bermasalah dengan misalnya pacaran keterlaluan digerebek, selingkuh keterlaluan digerebek, dikawinaken, trouble maning, masalah maning, dan lain sebagainya. La yujad hunaka nikahun sirriyun illa wa fihi muskilatun. Tidak ada nikah siri kecuali ada masalah. Oleh karena itu, maka para mubahitsun tenggene bahsu akbar tenggedongan itu bersepakat bahwa nikah siri hukumnya haram. Enten malih? Cekap? Oke, lebihnya kalian ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi. Kula wis kepengin ngopi, kepengin udut kula. Mugi-mugi enten manfaate. Semoga kula lan sampeyan saged manjing tenggene wulan Ramadan dengan keadaan yang lebih baik, memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan iman, takwa, dan kemudian mau menghidupkan malam-malamnya dengan tarawih, tadarus, Al-Quran atau amal-amalan baik yang lainnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan. Moga-moga Ramadan ini adalah momen yang baik bagi kita untuk bertaubat. Sing wingi pun ngrasani calak, ndang gagen nyuwun sepura, sing wingi ngelek-ngelek presiden, ndang istighfar, sing wingi mboten rukun kalih tanggane gara-gara beda pilihan DPR, ndang akur-akuran pun wis pragat. Insyaallah Ramadan niki saya sedaten nggih. Amin Allahumma amin. Pradin Ramadan sehat wal afiat, saged 30 full terawih nggih, 30 malam full meskipun mboten jamaah. Meskipun mboten jamaah. Kadang-kadang ibu-ibu kalau empun selikur, 13, 10 terakhir lah, empun sibuk teng pasar Balong. Pak Soleh kalau empun tanggal 21 ke atas terawih pindah tenggene Grage. Niku kan biasa. Atau tenggene Ciledug nggih, terawih teng Ciledug, teng Yogya Ciledug tuh. Tapi tetap terawih meskipun mboten jamaah, engko jam 12 tahun apa terawih nyicil. Terawih niku saged mipil, Pak. Petang rakaat riyen kesel istirahat, udut-udut, nonton bal misalnya, nonton TV, nonton YouTube. Engko kiyang malih 4 rakaat lagi. Tapi tentu yang bagus adalah jamaah, ngurip-ngurip masjid. Tapi kalau tidak sempat,
misalnya nyiram bawang dingin, misalnya atau niliki jagung atau padi, enggak masalah. Niliki padi rien, niliki tanduran rien yang sawah atau balong dan sebagainya. Nanti wangsul terawih lah tang rakaat atau 8 rakaat dingin. Nyantai rien udut. Turu rien mboten napa-napa. Tangi-tangi lho, mau wis entuk 10 kurang 10 salat maning. Mboten napa-napa. Napa-napa. Tapi sing sae tentu jamaah tenggene masjid. Kalau ada yang tidak jamaah tenggene masjid, sampun sampean sewoti. Sampun disewoti. Diajak monggo, nggih bener. Sewot beli gelem terawih si priben. Wah, sesat kok jangan. Sampun. Karena pripun Kanjeng Nabi niku terawih mung ping 3 teng masjid. Kanjeng Nabi niku saumur urip terawih niku hanya ping 3 seumur urip jamaah teng masjid. Jadi kalau ada wong Astana Langgar gak terawih teng masjid ya maklum. Tapi memang harus diajak bareng-bareng. Bukan berarti kula maringi dalil sampean ben ora terawih lho ya. Jare Kang Imam gak. Wis kita beli terawih. Wah, salah maneng kula ku ya. Mboten mugi-mugi manfaat. Sehat kabeh sedanten sampai akhir Ramadan, paringi sehat panjang umur, kepanggih malih Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, Islamnya lebih baik, imannya lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang semanten pangapunten bilih wonten kekirangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.